يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. Dengan segala hormatnya dijemput pada Fadilatul Syekh Sayyidi Syekh Rahimuddin untuk menyampaikan daurah siri yang ketiga dan akan dimulakan dengan fasal yang ketiga insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala menyambung syarah Qasidatul Burdah lil Imam Syarafuddin Al-Busairi radhiyallahu an. Kalau bab yang pertama kita bincang pasal al-ishq, ya, cinta yang tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan-ungkapan yang penuh dengan nilai-nilai bahasa yang tinggi, sastra yang tinggi, adalah satu ungkapan cinta dan rindu dari penulisnya. Seolah-olah meskipun qasidah itu isinya pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tartib susunannya tetap mengikuti perjalanan kerohanian. Ada sisi tarbiyah yang diberikan, ya, ada sisi tarbiyah yang dia susun di dalam qasidah-qasidah tersebut. Karena kalau kita lihat, pertama beliau mengungkapkan rasa cinta, katakanlah itu satu nihayah, ya, perjalanan dalam tarbiyah, perjalanan dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala berakhir kepada cinta Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan, yaitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau cinta kepada Allah, maka ikuti aku, baru Allah akan mencintainya, akan mencintai kamu. Nah, mengikuti Nabi rupanya adalah mencintai Nabi lebih daripada diri sendiri. Dan ungkapan Al-Imam Busairi pada qasidah yang pertama betul-betul ungkapan yang cinta, ungkapan cinta yang tinggi, ungkapan cinta yang melebihi cinta kepada diri sendiri. Baru pada bab kedua dia berbicara tentang hawa nafsu, cinta kepada diri sendiri, yang perlu dilawan, yang perlu untuk mencapai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru pada bab ketiga ini, yaitu pimadah, ya, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala radhiyallahu maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Zalamtu
sunnata man ahya dzalama ila an ishtakat qadamahu ad-durra min warami. Zalamtu, aku telah menzalimi, yani zalamtu taraktu. Aku meninggalkan sunnah orang yang menghidupkan az-zalam, menghidupkan malam. Ihya'ul lail ila anishtakat qadamah, sehingga dua telapak kakinya menjahirkan keluhan akan ad-durra, akan kesakitan, yakni ad-durra alam miwarami, karena bengkak. Sidi Al-Imam Al-Busairi memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak berhenti sholat malam sehingga kakinya bengkak. Sedangkan kita tak buat itu. Maka beliau mengungkapkan, aku tak buat itu, artinya aku tinggalkan sunnah itu dengan kalimat zalamt. Aku menzolimi sunnah. Macam mana ada orang menzolimi sunnah? Kan bukan. Maksudnya taraktu sunnata man ahya az-zalama. Aku telah menjalimi sunnah Nabi yang telah menghidupkan kegelapan malam dengan ibadat sehingga kedua belah kakinya mengadu kesakitan karena bengkak. Yani anistaqat qadamahu. Fa'ilnya qadamah, yani azhara al-qadamahu as-sikayah. Kakinya mengeluhkan, ya, mengaduhkan kesakitan ad-dur, yani miwarami, karena Allah bengkak. Ya, karena bengkak. Itu yang yang Nabi ditanya kenapa susah-susah Nabi bangun malam itu sehingga bengkak, sedangkan engkau adalah orang yang telah diampunkan oleh Allah, ya, sebelum dan sesudahnya. Tapi disitulah Nabi menjawab, apala akunu abdan syakura. Ya, aku lakukan ibadah ini sebagai ungkapan syukur. Ya, sebagai ungkapan syukur. Nah, dari situ orang-orang sufi mengambil perjalanan menuju kepada Allah seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang belum mengetahui ilmu ibadah sehingga dia dapat mengamalkan ibadah, maka dia mesti meletakkan ilmu dan amal sebagai tujuan. Karena dia belum mengetahui ilmu dan amal. Jangan berpikir tentang dia adalah orang soleh, ya, atau berpikir dia sedang berjalan menuju kepada Allah. Ya, bagi seorang yang belum mempunyai ilmu, ya, maka bukan ini tujuannya. Tujuannya masih adalah ilmu dan amal. Ya. Al-ibadah binisbah lil mubtadi' ghayah. Tetapi apabila dia telah menguasai ilmu dan dia sudah pun beramal, apa yang diperlukan dalam kehidupan dia, dia telah mengetahui hukum syariatnya dan dia telah mengamalkan amal yang saleh, maka dia berada di dalam pertengahan. Maka ibadah pada saat itu, amal pada saat ini sebagai wasilah. Ya, sebagai wasilah. Disinilah orang perlu tarbiyah, perlu thariqah untuk menjadikan semua amalnya sebagai wasilah agar mendapatkan anugerah futuhat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Akhlakul karimah.
Ya, apa al-maqamatur ruhiyah? Yang maqamat ruhiyah itu akan melahirkan usul syuhud. Ya, akan melahirkan futuh. Ya, akan melahirkan kasyaf. Ya. Nah, maka dia mesti membetulkan ibadah dia untuk Allah setelah dia berada dalam marhalah pertengahan ini. Ketika dia sudah betul ya, melakukan ibadah dan hidup ini untuk Allah, maka Allah berikan anugerah berupa maqamat ruhiyah akhlak. Pada saat itu ibadah tidak lagi menjadi sarana, tetapi ibadah menjadi satu ungkapan batinnya. Dia memberi karena ada sifat dermawan. Setelah memberi, dia tidak pernah mengungkit karena dia ada sifat ikhlas. Jadi semua perbuatan itu ungkapannya. Semua bau durian itu dari duriannya. Ya, kalau tidak, kita hanya baunya saja durian perise, padahal bendanya adalah busuk. Ya, itulah perjalanan Rasulullah SAW. Itu sebab mereka bercerita ketika sampai nihayah, fana, hilang, tidak mengaku, tidak, karena dia menyaksikan semuanya dari Allah. Orang yang masih mengaku, imma pada tahap awal, imma pada tahap tengah yang gagal. Merasa sabar, merasa ridho, merasa soleh, merasa berjasa, merasa baik. Itu semua adalah nafsu syahwat belaka. Maka Sidi Imam Al-Busairi mengatakan, zalamtu sunnata man ahya zalama ila an istakat qadamahu durrami warami. Siapa itu? Yang malam-malam, ini ada kisah sendiri dalam sejarah Nabi. Yang tadi dikatakan oleh Nabi, engkau sudah diampun sebelum dan sesudahnya, masih saja engkau malam itu tak tidur. Ya, sehingga telapak kakimu ya, bengkak-bengkak berdarah-darah. Ya, kasihanilah dirimu wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, afala akuna abdan syakura. Rupanya ibadah itu ungkapan akhlak dia, syukur dia. Rupanya bau durian itu memang ada duriannya tuh di dalamnya. Nah, kita baunya aja dikeluarkan ya, dari zahir kita, nifaq. Ya. Sampai istakat qadamahu durra. Maka boleh jadi beliau mengatakan zalamtu. Maksudnya taraktu. Ya. Nabi dah macam itu. Ya. Betul-betul dia beribadah dari batinnya. Maka kita pun kena mempunyai batin itu agar zahir itu memang ada batinnya. Bukan zahir kosong dari batinnya. Ya, secara logik kalau ada luar tak ada dalam, tak betul lah benda tu. Ya. Wasaddam min saghabin. Dan dia menutup. Min saghabin, min saghab, yani min ju'in, karena lapar. Akhsya'u batnahu, perutnya. Baginda menutup atau mengikat di situ. Syadda itu mengikat betul. Min saghabin, karena lapar. Akhsya'u batnah. Saghab itu rasa lapar gitu, rasa ju yang sangat-sangat. Ya. Kalau kata kita saghab itu, kalau orang Indonesia cakap kalau perut dah lapar tuh, perut saya dah keroncongan nih. Sama. Jadi bunyi keroncong-keroncong itu bunyi saghab namanya. Ya. Min saghabin, karena keroncongan gitu kalau. Ya. Ahsau, perutnya. Kemudian watawa, dan dia lipat tahtal hijarah, di bawah batu. Ya. Dia bagi dia mengganjal, ya, tawa itu mengganjal. Perutnya yang berkulit halus itu kashan dengan batu. Mutrapal adami, di ujung lipatan kulit dan pusat gitu. Mutrapal idam itu di di dalam kulit gitu, di bawah pusat, itu mutrapal adami. Disitulah dia tawa tahtal ijarah, tahtal hijarah itu. Ya.
Bukan karena Nabi pemalas ya, dalam mencari dunia. Bukan. Ya. Juga kalau lapar, bukankah itu darurah? Ya, sepatutnya ad-darurah tubihul mahzurat. Ya. Tapi kenapa Nabi memaksakan memaksakan diri melakukan itu? Ini kan pandangan zahir ya, seolah memaksakan diri. Ya. Padahal semua itu tidak Nabi lakukan karena itulah rohaninya. Ya, padahal dia maksum pun tak perlu buat macam itu. Tidak. Kalau Nabi dikatakan pemalas sehingga lapar, lebih baik dia apa? Dia ganjal perutnya itu kena dhaif, kena lemah. Ya. Bahkan pelajarannya banyak sangat. Tak ada orang yang lapar macam Nabi dah. Jadi tak ada orang beralasan tidak beribadah. Ya, banyak hikmahnya Nabi melakukan itu. Ya. Bukan menunjukkan Nabi juga pemalas, tapi coba lihat di syair selanjutnya. Warawadathul jibalu syummub min zahabin. Warawadathu, yakni al-jibal, ya, gunung asyummu yang tinggi, min zahabin, daripada emas. Artinya gunung yang tinggi dari emas itu, rawadathu, ya, telah rawadathu an al-jibalu an nafsih, ya, telah meminta dirinya. Artinya Nabi ditawarkan gunung emas, Nabi tak nak. Ya. Kalau orang pemalas tuh dia hanya nak punya harta tapi tak nak bekerja. Maka jika ditawarkan harta nak, tapi Nabi tak nak. Ya, Nabi menolak. Ya. Pak Aroha diperlihatkan kepada Nabi, ayyama syamami, Nabi berpaling. Ya. Artinya bukan pemalas kalau Nabi lapar mengganjal perutnya. Ya. Karena Nabi itu seumur hidup dia makan hanya satu kali. Hanya satu kali. Makan satu kali pun tak ada ngemil-ngemil lah. Apa ngemil? Jajan-jajan tak ada. Kita makan satu kali jajan, ngemil 10 kali. Sama juga. Ini sudah makan 3 kali dengan jajannya pula. Ya. Ya, banyak para masai sufi mengatakan, orang jika makan 2 kali saja lebih baik dia bikin kandang makanan dan duduk macam kerbau di dalam kandang tuh. Itu jika makan 2 kali saja tuh. Ya. Ini Ustadz alasan berkah maulid tiap malam perutnya gendut. Dia kata berkah. Ya, nanti juga berkah penyakitnya tuh banyak. Ya, orang dulu berkah maulid seumur hidup 1 kali. Maka lu berkali-kali, tak ada sesuatu yang baik jika berlebihan. Ya, tak ada. Warawadathul jibalu summu min zahabin an nafsih fa'araha ayyama syamami. Gunung-gunung yang tinggi telah merayu menawarkan diri untuk menjadi emas, tetapi baginda enggan menerima tawaran itu. Ya, gunung tuh, rawadathu, gunung yang merayunya. Ya. Yani al-jibalu summu min zahabin da'athu ila nafsih, seolah begitu. Tumpukan emas boleh mau, ya. Tapi Nabi enggan. Wa akadat juhdahu fiha daruratuhu, ya. Adalah karena zuhud, karena tak nak, ya. Banyak orang-orang soleh itu, para arifin itu, ya, dia
mudah saja dia meninggalkan makanan karena dia adalah alumni mujahadah. Jadi dah jadi tabiat. Ya, mereka mengatakan aku tak makan itu bukan dipaksa-paksa karena jadi tabiat macam itu. Ya. Wa akadat juhdahu daruratuh. Ya. Yang memperkuat kejuhudannya itu daruratuh hajatuhu. Inna darurata la ta'du ala al-isami. Rupanya darurat la ta'du tidak menzalimi, katakan, tidak mempengaruhi alal isami kepada kemaksuman. Artinya meskipun seorang nabi tetap punya hajat, punya keperluan, punya lapar, punya keinginan. Ini kita memandang orang kalau sudah wali sudah hilang keperluannya. Oh, tak. Ya, tetap ada keperluan. Namun tetap hidupnya seperti itu. Malamnya, makannya itu berarti zuhud. Ya. Apabila itu sudah jadi tabiat, zuhud itu sudah jadi akhlak, karena ya, Nabi ditarbiyah oleh Allah, katakan. Ya, Nabi itu memang sudah, para nabi, para rasul semua pilihan Allah. Ya, bukan lepasan dari madrasah mana, tak ada. Dia Mustafa, Mujtaba, Mukhtar minal adami. Ya, sejak di alam azali dia adalah dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi. Maka kehidupan yang terlatih dengan penderitaan telah memperkuat kejuhudannya. Sesungguhnya keperluan yang mendesak masih belum dapat mempengaruhi pendirian jiwa-jiwa yang terpilih. Alal isami. Ad-daruratu la ta'du alal isami. Ya, daruratuhu akadat juhda fiha fid dunya itu. Inna darurata la ta'du, tetap ada keperluan. Namun tetap Nabi zuhud. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhraj ad-dunya minal adami. Ya. Bagaimana ada dunia mempengaruhi Nabi? Bagaimana keperluan itu mempengaruhi Nabi? Bagaimana seisi dunia ini mempengaruhi Nabi? Sedangkan dunia diciptakan karena Nabi. Kita disuruh mengikuti itu. Maka tengok orang-orang sufi menyuruh, jangan kamu ibadah karena surga. Wong surga diciptakan untuk kita. Kita ibadah karena Allah, nanti Allah bagi surga. Orang berdosa saja dimaafkan oleh Allah karena surganya Allah punya. Kalau Allah nak maafkan, maafkanlah. Ya, bahkan rahmat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berani mengucap syafaati li ahlil kabair. Ya, min ummati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa tad'u, bagaimana dunia dapat mempengaruhi baginda? Ya, kaifa tad'u dunya, tad'u ila dunya daruratu. Ya, bagaimana satu darurah tad'u ila dunya. Ya, satu keperluan sehingga mempengaruhi Nabi untuk tidak zuhud, untuk tidak man laulahu lam tukhrajud dunya minal adami. Ya. Yang jika tidak ada dia, maka dunia ini tidak dikeluarkan dari adamnya. Nah, itulah kemaksuman Nabi. Maka kita pun diperintah untuk memiliki Muhammadiyah itu, rohaniyah itu. Agar rohani kita mengalahi jasad kita. Dan jasad ini adalah ringkasan daripada dunia. Ya, sebetulnya di luar tak ada apa-apa kalau rohani itu menguasai tubuh ini, nafsu ini, mujahadah, melawan nafsu. Maka apapun di luar tidak mengesan kepada dia. Kalau di dalam diri ada Muhammad, itulah ada akhlaknya, ada maqamatnya. Ya. Jangan letak Muhammad di dalam diri ada betul-betul ada manusia lain di dalam dirinya, itu gila itu. Ya. Sehingga mengatakan terkadang saya keluarkan tuh Muhammad, saya berdialog dengan Muhammad yang ada, ya, saya tak segan-segan itu lidah saya mengatakan bodoh itu karena merusak tasawuf. Ya. Awalnya dari bodoh, ya, berakhirnya dungu itu.
Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Allah, yaitu dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul kaunain, penghulu dua alam nih, dunia dan akhirat. Wassaqalain, dan penghulu manusia dan jin. Wal fariqain, dan dua golongan Arab dan Ajam. Ya. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra, yani asdaqa fi qawli la minhu wala na'ami. Ya. Dialah nabi kita yang memerintahkan dan yang melarang, ya, yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemunkaran. Fala ahadun, maka tiada seorang jua pun, abarra, yang lebih baik, lebih asdaq fi qauli, daripada perkataannya daripada baginda, sama dia mengatakan la dari dia, wala na'am, dan berkataan ya. Jika la sidik, jika na'am sidik. Ya, kalau kita kan boleh-boleh ada la tapi na'am kan. Abang kawin lagi ya di luar, la, padahal na'am isinya tuh. Ya, itu boleh, Nabi tak ada tuh. Berani. Ya. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dialah habib. Ya, habib ini wazan fa'il. Ya, jika wazan fa'il ini boleh muhib, boleh mahbub. Ya, itu sebab al-hubbu wahid. Cinta itu satu. Al-muhib huwa wal mahbub huwa. Wa huwal habib. Alladzi, yang syafaatnya turja, diharapkan. Baginda adalah kekasih tercinta yang sangat diharapkan syafaatnya. Likulli haulin minal ahwali muqtahami, untuk menyelamatkan kita daripada segala rasa kebimbangan yang menyelubungi hati. Likulli haul, ya, muqtahami, haul yang yaktahim alayya, yang alaina. Semua kegoncangan yang menyerang, menerobos kita, ya, di mana di hari akhirat nanti. Ya, kita dibangkitkan di padang mahsyar goncang, ketakutan. Ya. Lalu kemudian dikumpulkan kemudian dikumpulkan pula di terik panas yang sangat luar biasa pun haul, takut. Lepas itu pula nak dihisab, itu pun penuh berdebar-debar tuh. Ya. Lepas itu selepas ditimbang, ya, kemudian berjalan pula di Shiratal Mustaqim, berdebar-debar juga. Ya. Di situ hanya yang dapat menolong hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ana laha, ana laha, ana laha. Sayalah pemilik syafaat, saya pemilik syafaat. Saya pemilik syafaat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi. Ya. Dialah yang mengajak kepada jalan Allah. Fal mustamsikuna bihi, mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Ya, munfasimi yani munqati, munfasili. Dialah yang menyeru kepada Allah, maka barang siapa yang berpegang teguh, barang siapa yang berpegang teguh kepada Nabi, maka berarti dia bertegang teguh kepada tali yang kuat yang tidak terputus. Ya. Yani da'a ilallah, ya da'a ila dinillah. Al-istimsak yani al-wa'tasimu fal mu'tasim. Al-istimsak yani i'tisam. Ya. Habl yani bimakna kullu sabab minasyari'ah. Ya. Itu ghaira muntasimi, maka tidak terputus. Tadi dikatakan dia adalah Sayyidul Kaunaini wassaqalain, maka da'a ilallah, ya Nabi lah yang mengajak manusia, mengajak jin ini untuk berpegang teguh kepada agama.
faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin. Ya. Faqa yakni ala, Nabi mengungguli, ya, baginda melebihi, ya, an-nabiyyina segala nabi. Fi khalqin, baik dalam ciptaannya, Nabi adalah tercantik, ya. Jika cantik itu 100%, ya, ada yang membagi 50 ini Nabi punya. 25 bagi Nabi Yusuf. 25 dari Nabi Adam sampai kita. Kongsi, ya. Tapi ada yang mengatakan tak, Nabi 100%. Nabi 100%. Dari 100% itu 25% di Nabi Yusuf. Gitu. Artinya 25% dibanding Nabi itu Nabi Yusuf. Kalau kita 25% pun bukan kita sendiri. Kongsi. Itu fi khalqin wa fi khuluqin. Dalam ciptaan dan dalam khuluq. Maka ketika orang di dalam tasawuf berbicara tentang Nur Muhammadi, ya, maka nur fi khuluq dalam akhlak. Ya. Jadi jangan dibesar-besarkan di dalam khalaq ciptaan. Nurun Nabi kaya Jabir, dikira yang pertama diciptakan adalah nur, adalah jasad. Tidak. Nur itu lebih kepada kalau kita nak ilustrasikan, karena itu bicara tentang Allah. Allah gaib mutlak, di alam yang kita juga gaib. Kita hanya boleh melihat tasbihnya, artinya manusia sebagai contoh. Ya. Itu sebab dalam ahli sunnah wal jamaah itu sifat 20, ya, mengenal Tuhan adalah mengenal sifat-sifat yang bisa diterima oleh akal, Ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu, terus. Ya. Jadi ada wujud. Kita ketika nak buat sesuatu kan ada idea. Ya. Maka saya sering membuat contohnya Tom and Jerry ketika bergaduh itu kan, ketika ada idea untuk menjatuhkan tim and Jerry kan ada elektrik tuh di sini. Wah, nur itu. Ya. Kita tak sanggup lagi akal, kecuali itulah ilustrasinya. Jadi jangan pergi-pergi kepada hakikat, tak tahu. Ya. Kalau juga orang yang merasakan, yang orang mendapatkan ilmu hakikat itu kalau nak cakap, tak lebih dari akal. Nah, maka yang dipilih oleh mereka para aulia itu, kalimat-kalimat yang ditulis adalah kalimat yang paling elit, apa? Filsafat. Ya. Nah, ilmu kan ada ilmu bumi, ada ilmu langit. Ilmu bumi yang paling tinggi adalah filsafat. Ilmu langit yang paling tinggi adalah ma'rifat, hikmah. Maka ketika orang sufi bicara hakikat ini, maka dia gunakan ilmu akal yang paling tinggi itu filsafat. Tapi bukan sufi falsafi. Ini sufi hakiki, falsafi itu urusan ilmu akal. Ya. Tapi kalau dalam kajian University Islam, tetap itu namanya ilmu filsafat. Ya silakan. Gitu. Nah inilah Nabi melebihi ciptaannya dalam ciptaan dan dalam akhlak, budi pekertinya. Walam yudanauhu fi ilmin wala karami, Allah. Ya. Dan mereka tidak dapat mendekatinya. Ya, tidak dapat mendekatinya. Mendekati ini apa ya? Menyerupainya lah, ya. Di dalam ilmu, dan kemurahannya, ya. Karena pengetahuan Nabi, pengetahuan yang telah Allah berikan secara sempurna. Contoh kecil beginilah, nubuah itu apa isinya? Akhlak. Kalau Rasul isinya risalah, ya.
Atau dengan kata lain, kalau kita nak bagi-bagi secara lughah, risalah itu berkaitan dengan uluhiyah, adapun nubuwah berkaitan dengan rububiyah. Itu bahasa. Ya. Orang yang memahami akal memang selalu tidak dapat menyatukan antara dua perkara yang berlawanan. Tapi jika dengan hati, maka dia memandang satu titik aja. Nuqtatul ba. Gitu. Uluhiyah risalah. Ubudiyah. Adapun rububiyah adalah nubuwah, yaitu al-akhlaqul karimah. Ya. Bagaimana ada yang merupai Nabi dalam ilmu? Ya. Karena apa yang Allah ciptakan pada Nabi ini, artinya Allah ciptakan Nabi ini sempurna zahir batinnya. Maka yang Allah berikan kesempurnaan itu, maka dia dapat merasakan secara fitrah, secara hakiki kesempurnaan Tuhannya yang ada pada dirinya. Ya. Terutama adalah akhlak al-karimah. Kita diberikan sabar oleh Allah, katakanlah 1% dari akhlak yang 100% itu. Ya, maka kita dapat menyabari Allah ya sebesar itu. Sisanya tidak sabar. Ya. Itu sisanya tidak sabar. Tapi bagi orang yang diberi sabar 100%, maka dia 100% menyabari Allah. Dan tidak ada tidak sabar, kan gitu. Tidak ada tidak sabar. Nah, apabila semua akhlak dia sempurna, maka batinnya telah merasakan kesempurnaan Allah yang Allah berikan pada dirinya. Dan itu tidak ada kecuali Rasulullah SAW. Maka boleh jadi lam yudanauhu fi ilmin wala karamin. Ya, kemurahannya juga demikian. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisu. Mereka semua para anbiya, para mursalin itu multamisun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Iltimas ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil. Yani multamis akhidh. Ya, mengambil min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gharfan minal bahri. Ya, gharfan minal bahri. Satu cauk, cebuk. Ya. Gharab itu tangan masukkan ke air. Nah, ini apa? Cauk apa cebuk? Ini tulisannya cebuk. Pakai B. Kalau cibuk biasanya pakai alat ya. Ini gharab ini adalah ini ciduk. Ya. Kalau orang di Jakarta bilang cauk. Ya kan tuh. Cauk. Daripada lautan. Artinya setiap seorang nabi itu memiliki nubuah, memiliki kesempurnaan kerohanian. Itu satu cauk. Nabi Bahar. Ya. Au rashpan. Ya. Apa rashpan itu? Kalau kita minum di botol, lalu ada apa? Strong. Itu rashaf namanya. Sedut. Satu sedutan. Ya, itu rashaf. Karena rashaf itu bukan al-bala, bukannya menelan. Rashaf itu adalah al-mas, menghisap. Gitu. Minad diami, daripada lautan juga. Ya. Atau diami ini bukan lautan, hujan lebat. Ya, hujan lebat. Ya. Atau satu percik. Kalau hujan lebat ini satu percik. Diam itu adalah hujan yang tidak ada kilat, tidak ada petir.
Kan kalau hujan ada kilat, ceguer, jeger, ya nitik aja gerimis. Tapi ketika berhenti kilatannya brrrr, itu air banyak sekali, cuman ambil satu rasap saja. Satu sedutan saja. Itu minad diam. Ya, minad diami. Ya, artinya gambaran hujan yang tidak ada kilat, kita tidak petir lagi, langsung turun deras begitu aja, burak gitu. Kan kalau nak berhenti, ya, kilat itu mulai berbunyi, gudu-gudu kereta itu kecil, tapi bila diam, bruk gitu langsung. Wa waqifuna ladaihi inda haddihim min nuqtatil ilmi au min syaklatil hikami. Allah. Mereka semua itu berada di batas-batas yang telah ditentukan. Wa waqifuna ladaihi inda haddihim. Di mana dia di depan Nabi? Ya. Ainahum amaman Nabi inda haddihim. Saya pernah mengatakan begini. Nabi sebagai Sayyidul Kaunain. Ya. Contoh begini, manusia teorinya begini. Apa yang diungkapkan itu satu pujian kepada Nabi, pujian yang dia pahami daripada kasyaf itu, yang diungkapkan oleh Sidi Al-Busairi, yang ya, dia yashrab yani syurbata asyaziliyah, ya. Nabi menjadi Sayyid Al-Kaunain, tuannya semua alam, rohaninya maksudnya. Kullukum min Adam wa Adam min turab wa ana sayyidukum, yani wa ana sayyidu bani Adam. Ya, rohaninya setelah zahirnya dijelaskan bahwa minal Adam, ya, daripada bumi ini. Nah, maka kerohanian Nabi sama dengan kerohanian semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Sama. Karena dia pimpinannya. Teorinya begitu penjelasannya. Seperti apa hakikatnya Allah alam. Tapi itulah kemampuan akal. Ya, bukan kemampuan akal itu sebetulnya. Pemahaman mereka para ahlillah tentang kemuliaan Nabi itu seperti apa, maka dia coba ungkap kepada kita agar akal itu terima. Maka dia bandingkan bahwa Nabi satu sama dengan semua manusia. Ya begitu. Itu Sayyid namanya. Nah, alam semesta ini sama dengan satu orang. Tubuh kita ini sama dengan satu alam semesta. Maka manusia adalah Sayyidul Kaun. Ya. Dan Nabi Sayyidul Kaunaini was Saqalaini wal Fariqaini wal, begitu. Itu sebab mereka mengatakan bumi ini, dunia ini ruhnya manusia. Manusia ini ruhnya Sayyidina, ruh manusia itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan berarti Sayyidina Muhammad itu Nabi zahir batinnya, bukan, tapi sifatnya rohaninya. Nabi pun tubuhnya sama dengan kita. Di dalam Nabi itulah ya, yang disebut Nur Muhammadi. Ya. Kalau sudah jadi perilaku disebut akhlakul karimah. Maka Nabi mengatakan innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Ya. Utamim itu artinya menyiapkan. Aku diciptakan untuk bikin akhlak. Berarti dia punya lah akhlak tuh. Bahkan dialah ya, yang faqa an-nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Itu sebab kita hanya sebatas pada diri kita. Ya. Kalau kita hanya menjadi seorang pemimpin untuk seisi rumah, istri satu, anak satu,
duduk atas bukit tak ada tanggung jawab apa-apa, maka berarti yang dia perlukan kekuatan rohani itu ya secukup itu. Itu kenapa kita dilarang jangan mengambil risiko besar kalau kita tidak mempunyai kekuatan besar. Ya. Itu sebab kenapa agama menyuruh kita punya siapkan secukupnya untuk mengambil risiko. Karena kalau ketika kita dikasih oleh Allah gagal berarti ya, Allah menyayangi kita kan begitu. Kita nak jadi menteri besar habis harta sudah untuk ikut pilihan raya ternyata gagal. Nah, sudahlah itu yang terbaik kan gitu. Ya, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Orang jika satu istri cukup sabar segitu, kalau 4 perlu sabar 4. Jadi jangan punya sabar 1, istri 4. Bisa berantak rumah itu. Contoh seperti itu. Ya. Itu sebab semua di sisi Nabi berdiri berdasarkan hadnya. Ya. Maka dalam istilah rohani, kalau memang mereka seorang pembaharu total dalam dunia rohani itu, maka dia kutub. Berarti dia memiliki akhlak ya, yang sangat cukup untuk dibagi-bagi kepada orang lain. Sehingga madrasahnya pun disebut dengan nama dia. Al-Qadiriyah, Asy-Syadziliyah. Ya. Dan itu tidak menyalahi istilah yang berkembang pada manusia dalam sektor apapun. Ya. Orang ada menemukan sesuatu penemuan dalam bidang ini, maka mesti penemuan itu dinamakan penemunya. Ya. Seperti itu. Karena itu memang sudah sunnatullah. Allah yang mengilhami semua itu di dunia ini. Minan nuqtatil ilmi, dari titik satu ilmu ataupun hanya pada baris satu hikmah. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami. Ya. Fahuwallazi tamma ma'nah. Ya. Ya kalau dari segi bahasa ya tamma ya kamulah ya. Bagindalah Nabi yang sempurna, yang tamma makna, jiwanya. Makna yakni mentalnya. Ya, wa suratuhu, dan raganya, surahnya sempurna. Summa astafahu habiban, kemudian Allah pilih dia sebagai habib. Bari'un nasami. Ya. Bari itu Allah ya. Summastopahu bari'un nasami habiban. Kemudian bari'un nasami artinya bari'un nasam, bari'ul khalaq. Ya. Kemudian yang menciptakan makhluk, istafahu, memilihnya habiban sebagai habib. Munazzahun an syarikin. Ya. Yang suci daripada syarik fi mahasinihi ya Allah. Di dalam keindahannya. Ya. Namun di sini munazzah berarti maknanya al-bu'ud, ya. Jauh an syarikin, ya, daripada syarik. Daripada apa syarik itu? Sekutu ya. Ya. Segala keindahannya tiada tercabar. Munazzahun fi mahasinihi, ya, di dalam keindahan, artinya fil husni wal baha wal jamal, ya, itu mahasin. Munazzah an syarik, ya, tidak ada, jauhlah untuk sama
Fa jauharul husni, ya, maka jauharul husni, inti keindahan itu, fihi, ya, di dalam diri Nabi itu, ghairu munqasami, tidak dibagikan kepada orang lain. Ya. Artinya tidak terpisah-pisah. Allah. Madda'athun nasara fi nabiyihim. Tinggalkan cara orang Nasrani, Kristen dalam menyanjung Nabi mereka. Artinya, ya, jangan katakan Muhammad itu mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Selepas itu terserahlah kepadamu untuk memuji baginda sesuka hati. Ma da'athu an-nasara fi nabiyihim. Ya. Biarkan, tinggalkan apa yang telah dilakukan, ya, oleh Nasara kepada nabinya. Meletakkan Nabi sebagai Tuhan. Karena mereka salah memahami bahwa Isa adalah Ruhullah. Nabi pun Ruhullah juga. Ya. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Selepas itu wahkum. Ya. Hukumkanlah bima syi'ta, sekehendakmu, madham dalam pujian, ya, wahtakami, dan ihtikamlah. Artinya wahkum itu putuskan, ya, bima syi'ta, sekehendakmu, madhan dalam memuji, wahtakimi. Wahtakimi ini apa? Ihtikam, ihtikam, yani ihtikam, al-i'ta. Ya. Itu jauh sekali muradibnya. Al-ihtikam itu makna siyak lah. Wahtikami. Wahkum bima syi'ta. Waqdi bima syi'ta madhan. Fihi wahtakami yani fihi wahtakimi, yani wahkum wa a'ti madhan bima syi'ta fin nabi. Begitu. Ya. Lukiskan dan berikan pujian itu semampumu. Ya. Ketika kita sudah tahu bahwa itu Nabi adalah merupakan makhluk yang Allah ciptakan yang paling indah, seperti yang disebut di paling atas. Setelah itu pujilah, karena memujinya adalah memuji sifat-sifat ketuhanan. Ya. Keindahan Tuhan, maka pujilah sepuji-pujinya. Setelah da'atuhun nasara fi nabiyihim. Fansub ila zatihi ma syi'ta min syarafin. Pujilah kemuliaan zatnya sesuka hatimu. Ya. Fansub ila zatih. Nisbatkanlah kepada zatnya ma syi'ta min syarafin. Kemuliaan yang, ya, artinya kita nisbatkan kemuliaan kepada zat Nabi seperti yang kamu ingini. Wansub ila qadrih. Dan pujilah
harganya, nilainya, qadarnya. Masih tamin izami, daripada keagungan. Artinya agungkanlah ya, sekehendakmu. Karena waman yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Ati'ullah wa rasul, maka udah pujilah. Ya. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami. Ya, kelebihan, keunggulan, keagungan Rasulullah tidak ada batasnya. Fayu'ribu anhu natiqun, maka orang yang natiq bifamin, orang yang mengungkapkan dengan kata-kata, yang telah mengungkapkan Nabi. Natiqu bifamin yu'ribu anhu laisa lahu had. Tidak ada batasnya. Kita sering mendengar, dan itu hadis, dan semua tahu itu, di mana para sahabat ketika hidup bersama Nabi tak mampu memandang Nabi. Bagaimana mereka tak memuji? Ya. Launa sabat qadrahu ayatuhu izama ahyasmuhu hina yud'a darisar ramami. Launa sabat qadrahu ayatuhu ya, izaman. Jika ayatuhu nasabat, jika tanda-tanda artinya kebesaran Nabi, kenabian baginda ya, bersesuaian qadrahu dengan keluhurannya, dengan ketinggian martabatnya yang sebenar, ahyasmuhu ya, sudah tentu hanya dengan menyebut namanya. Hina yud'a ya, dari sarramami, tulang belulang yang sudah reput akan dapat dihidupkan semula. Hina yud'a dari sarramami ahyasmuhu ya, sudah tentu hanya dengan menyebut namanya, tulang-tulang yang sudah reput akan dapat dihidupkan semula ya. Di situ artinya menjelaskan bahwa merupakan satu fadl ya, pada Nabi yang sangat luhur ya. Ketika orang salah seorang berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya untuk menghidupkan orang mati ya, dengan mengatakan, ya Allah, hidupkanlah mayit ini dengan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka akan hidup ya. Meskipun artinya tidak itu boleh, tetapi itu tidak terjadi ya, tidak ada ya. Meskipun itu mungkin ya, orang ahya ismuhu hina yud'a ya, dari sarramami ya, itu pun sesuai dengan keluhurannya, tetapi ini tidak ada cerita itu kan ya, tidak ada. Nabi Isa ya yang menghidupkan ya, dengan nama Allah. Tapi keluhuran Nabi ya, sampai ke tahap itu. Launa sabat ayatuhu qadrah izaman ahyasmuhu, namanya ya, dapat menghidupkan ya. Ahya ismuhu, nama Nabi ahya dapat menghidupkan, hina yud'a dari sarram rimami ya. Ketika dibaca ayat itu sebagai doa kepada tulang belulang ya. Tapi beliau di sini mengartikannya, jikalau bersesuaian tanda-tanda kenabian baginda dengan kehebatan martabatnya yang sebenarnya, sudah tentu hanya dengan menyebut namanya, tulang belulang sudah reput akan dapat dihidupkan semula ya.
Sarah. Tetapi ini tidak terjadi. Cuma lau nasabat qadrahu ayatuhu. Lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab walam nahimi. Ya. Baginda juga tidak menguji kita tentu dengan syariatnya bima ta'yal uqulu, yang akal tidak dapat meliputnya. Ya. Artinya yang akal letih, ta'ya yani bima tata'abul uqul. Ya, ta'ya itu dhaif, tada'af atau ta'ab. Ya, Nabi tidak membebankan kepada kita di luar kemampuan akal kita. Hirsan alaina, karena Nabi sangat hirs kepada kita. Ya, baginda sangat mengharapkan kepada kita, berharap kepada kita, falam nartab walam nahimi. Ya, agar tidak raib, tidak ragu, walam nahimi, dan juga tidak cemas, tidak takut. A'yal wara fahum ma'anahu falaysa yura. A'yal wara fahmu ma'nahu falaysa yura lil qurbi wal bu'di minhu ghairu munfahimi. A'ya yani ajaz. Al-wara yani makhluk. A'ya fahmu ma'nahu, ya. Wal faham yani faham ma'rifat. Artinya bahwa apa? Makhluk manapun a'ya, ya, untuk memahami makna keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada seorang pun di antara mereka yang sampai gitu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melihat baik dalam keadaan dekat atau dalam keadaan jauh, ya, melainkan dia lemah, seperti kita melihat matahari di siang hari itu. Kasyamsi tazharu li anain, begitu. A'yal wara pahamu ma'nahu falaysa yura lil qurbi wal bu'di minhu ghairu munfahimi. Ya, ghairu munfahimi. Kasyamsi seperti matahari, tazhar li ainain, nampak di dua mata, min bu'din dari jauh, saghiratan kecil, wa tuqilu tarab, dan akan membebankan mata, ya. Min amami, karena tidak mampu, ya, matanya melihat ketajaman itu. Jangankan untuk kita kan dapat memandang orang, kita pandang, kita pahami apa yang keluar dari sorot matanya, geraknya, senyumnya, makna yang kita rasakan dalam diri kita, dan itu tidak mampu kepada Nabi. Ya, a'yal wara fahmu makna, ya, falaysa yura lil qurbi wal bu'di, diumpamakannya seperti matahari. Kemudian wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatah qaumun niyamun tasallau anhu bil khulumi. Wa kaifa yudrik, ini juga bukan bertanya, ini ingkar, ya. Kaifa yudrik, ini istifhamnya makna inkar. Artinya tidak mungkin yudrik hakikatahu fid dunya, tidak mungkin dapat memahami hakikat Nabi di dunia ini. Siapa? Kaumun, oleh kaum niyamun, yang banyak tidur. Ya. Kemudian tasallau anhu bil hulumi, ya, hanyut
Yang artinya tidur tasallau itu hanyut anhu bil hulumi mimpi. Tasallau yang hanyut dalam impian dan merasa cukup kalau sudah dapat bertemu Rasulullah SAW melalui mimpi saja. Tidak. Maka fa yudrikud dunya haqiqata qaumun niyamun tasallau anhu bil hulum. Ya. Yang mereka mimpi ketemu Nabi merasa tasallau anhu, merasa bahagia. Ya. Ya, itu tidak cukup memahami hakikat Nabi. Maka selalu Syekhuna mengatakan, kenapa kamu menginginkan mimpi Nabi? Kenapa tidak ingin bersama Nabi? Mimpi kamu tidur, tapi kalau bersama Nabi kamu yaqzah. Apa? Memiliki akhlaknya. Ya. Dengan memiliki akhlak Nabi, maka dia bersama Nabi setiap saat. Ya. Orang yang mimpi Nabi tidak memahami hakikat Nabi, maka ya, tidak cukup untuk merasa merasa oke, merasa ya, paham dengan Nabi hanya mimpi. Pamablagul ilmi fihi annahu basyarun. Ya. Kemuncak pengetahuan mereka tentang dirinya, mereka hanya mampu mengatakan bahwa baginda itu seorang manusia. Mablagul ilmi fihi, ilmu yang paling tinggi, hafal Quran, hafal semua hadis, hafal semua sejarah tentang Nabi, hanya sampai kepada annahu basyarun. Wa annahu khairul khalqillahi kullihim. Ya. Dan bahwasanya Nabi adalah sebaik-baik makhluk semuanya. Ya. Bahkan boleh dikatakan bahwa tujuan ilmu yang kita pelajari dari agama ini untuk mengetahui Nabi Bashar dan sebaik-baik manusia. Sudah. Ya. Pamablagul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairul khalqi kullihim. Kemuncak pengetahuan mereka tentang dirinya, mereka hanya mampu mengatakan bahwa baginda itu seorang manusia yang merupakan sebaik-baik makhluk. Kalau arti di bawah ini, seolah-olah orang punya ilmu tinggi pun hanya baru sampai mengetahui hakikat Nabi. Ya, maka boleh juga dikatakan bahwa kita mempunyai ilmu tinggi-tinggi untuk mengetahui Nabi Bashar dan Nabi sebaik-baiknya makhluk. Ya. Maka kenapa ini dilihat wakai payudrik fid dunya haqiqatah qaumun niyamun tasallu anhu bil khul. Orang yang mimpi Nabi ya, pun tidak akan memahami hakikat Nabi. Justru untuk mengenal Nabi kita mesti menguasai ilmu ini. Itu maksudnya. Ya. Mengetahui semua ilmu ini untuk mengetahui bahwa Nabi Bashar dan bahwa Nabi adalah sebaik-baiknya makhluk. Di dalam tasawuf pun ya, sehingga dia buat satu simbol-simbol tentang Nabi ya, maka tidak pernah akan menyembah Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka yang mengkritik para aulia karena katanya mereka menyembah Nabi Muhammad SAW ya, itu sama juga budak kecil ya, khawatir kepada orang tuanya keluar dari rumah terlanggar kereta di jalan. Ayah janganlah keluar nanti terlanggar kereta, anak kecil. Ya. Kita pula khawatir dengan ucapan dia tuh. Nah itu. Wa kullu ayyin atar rusul al-kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihim Allah. Segala yang dibawa Rasul ya, al-kiram, segala yang dibawa oleh para Rasul, sebuah sebuah tanda-tanda kebesarannya. Fa innama tasalat min nurihi, semuanya itu ya, bersambung dari Rasul, dari nur Nabi kepada mereka. Ya. Bagian daripada rangkaian nur baginda yang agung. Ya, itu yang disebut nur Muhammadi. Jadi begini ya, bukannya kenapa Allah mengatakan itu nur Muhammad. Nubuah yang ada di diri Nabi Adam pertama
Ya, kemudian pindah ke Nabi Nuh dan terus nubuwah, kenabian. Ya. Kenabian lebih kepada artinya berita tentang ketuhanan. Yang secara fitrah, ya, katakan chip kenabian itu. Ya. Orang-orang sufi menamakan itu jenamanya Muhammad. Cuma kemudian yang serasi, ya, yang sempurna sekali chip ini itu ada pada tubuh yang juga namanya Muhammad. Ya, bukan yang juga tubuh yang namanya Muhammad. Memang tubuhnya bernama Sayyidina Muhammad. Nah, ruh tak ada namanya pun. Cuman karena pemiliknya bernama Muhammad, maka ini pun dilabelkan Muhammad. Itu bukan salah dalam aturan ilmu pengetahuan, bukan. Ya, orang dalam semua bidang buat itu. Ya. Coba di zaman Nabi pertama kali yang azan siapa? Sampai hari ini yang azan disebut Bilal, bukan Bilal pun. Gitu. Karena yang pertama itu, maka itulah yang disebut. Nabi yang pertama, maka orang sufi menyebut, ya, akhlak yang Allah bagi itu namanya Muhammad. Ya. Semua dalam segala bidang begitu. Hanya ketika orang sufi buat aja tak boleh. Ya. Semua dia buat boleh di dalam bidang apapun. Ya. Semua bidang berqasidah orang sufi kata bid'ah. Ya. Sorab bernyanyi, nahu bernyanyi, usul fikih bernyanyi, ilmu tafsir bernyanyi, ilmu hadis bernyanyi. Nah, orang sufi menyanyikan tentang kerohanian, ini bid'ah, ini berlebihan. Ya, sampai sanggup dia mengatakan Nabi tak buat. Ya, Nabi banyak sangat dengar qasidah. Ya. Ada yang menuliskan sejarah Nabi, berapa kali Nabi mendengar qasidah? 116 kali. Wih, banyak itu. Ya. Fa innahu syamsu fadlin hum kawakibwa. Dia keutamaan fadlnya seperti matahari. Mereka kawakibuha, bintang-bintang. Yuzhirna anwaraha linnasi fiz zulami. Ya, matahari itulah yang telah menjahirkan cahayanya kepada manusia di dalam kegelapan. Ya. Baginda matahari keutamaan dan para rasul laksana bintang-bintang yang hanya dapat menampakkan cahayanya di saat ketiadaan cahaya. Oh, kawakib ya. Kawakib yuzhirna anwaraha linnasi fiz zulami. Bintang-bintang itu menjahirkan cahayanya kepada orang di saat kegelapan. Iyalah, ketika matahari tidak ada, timbul bintang-bintang malam. Ya. Semua dari siang, dari matahari. Maka ada tafsir Isyari ketika mengatakan wadduha wal laili idza saja wasamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Ya. Matahari dan cahayanya. Ya. Bulan, cahaya kemudian datang. Artinya matahari menyinari bulan, bulan kemudian bersinar. Ya. Begitu. Itulah Nabi dan kemudian pewarisnya. Akrim bi khalqi nabiyyin zana. Khuluqun bil husni mustamilin bil basari muttasimu. Allah. Ya. Akrim bi khalqin merupakan ungkapan tajub ya. Alangkah mulianya, ma akrama gitu. Akrim bi khalqin wajan af'il bi. Ya. Alangkah mulianya ya akhlak Nabi yang menghiasinya. Ya. Yang sangat terpuji. Khuluqun bil husni, indah pekertinya yang mustamilin bil basar muttasimi, yang meliputi kepada manusia yang menjadi cirinya. Ya, mustamil bil basar. Alangkah mulianya diri Nabi yang dihiasi akhlak terpuji, indah pekertinya dan indah ciptaan badannya. Allah. Ya, bil basar itu tadi, senyuman manis selalu tidak lekang dari bibirnya.
mustamilin bil basar, meliputi kebasyariahnya. Kazahri fi tarapin wal badri fi syarapin wal bahri fi karamin wal dahri fi himami Allah. Tarapnya lembutnya bagaikan zahar bunga, syarapnya kemuliaannya bagaikan badr, karamnya kemurahannya wal bahar bagaikan lautan, dan himmanya semangatnya wadahar bagaikan masa. Semangatnya Nabi bagian masa yang tak pernah berhenti. Ka'annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasami. Ya. Daripada haibah yang ada pada diri baginda, bila engkau melihatnya maka seakan-akan baginda dikerumuni oleh sepasukan tentara dan para pembantu yang banyak. Ka'annahu fi askarin hina talqahu wa fi hasamin wa huwa fardun min jalalatihi. Ya. Nabi satu dalam keagungannya seolah-olah Nabi sendiri diliputi oleh askar, dikerumuni oleh pasukan tentara, wapi Hasyami dan para pembantunya. Hasyami yani majmu', banyak orang. Sehingga ada ungkapan begini, untuk sebuah Bani Israel, apa tentara itu kalau satu lori itu apa namanya, satu batalion. Allah mengirim kepada satu bani, satu batalion Nabi. Tapi kemudian untuk dunia satu Nabi saja. Sehingga orang kafir pun punya ilustrasi, andai kan Muhammad hidup, kata mereka itu, tak perlu tuh ada partai Islam tuh. Tak perlu ada organisasi apapun tuh. Mungkin tak perlu ada peperangan lah, tak perlu. Demi membela kebenaran. Cukup Nabi lalu saja dari Arab ke seluruh negara, semua ikut di belakang Nabi dah. Karena akhlak. Ka'annama lu'lu al-maknul maknunu fi sadafin. Nabi seperti mutiara yang tersimpan di sadap. Sadap itu di karam, apa namanya? Yang di laut tuh ini. Ini mutiara, ini apa namanya? Tiram, apa? Tiram. Min ma'dani mantiqin minhu mubtasimi. Mantiqnya, bercakapnya itu. Min ma'dani mantiqin minhu mubtasimi. Apabila baginda bercakap, maka para cakapan itu keluar dari mulutnya sambil diiringi oleh senyuman yang manis itu. Maka indahnya gabungan percakapan dan senyuman itu laksana mutiara indah yang kelihatan diapit oleh kulit kerangnya. Allah. Ka'annama lu'lu al-maknun fi sadaf. Ini musyabahnya diperumpamakan seperti lu'lu yang tersimpan dalam kerangnya, tiramnya. Apa? Ma'danai mantiqin. Ucapannya keluar dari dua ma'dan itu. Mubtasimi dan senyumannya. La tiba ya'dilu turba. Tidak ada minyak wangi yang sama seharum tanah yang mengelilingi jasad bani tubuh Nabi. Dhamma a'zumuhu. Oh, di kuburnya ya. La tiba ya'dilu turban dhamma a'zumahu. Tidak ada tib minyak wangi. Ya'dilu yang menyamai harumnya. Turban dhamma a'zumahu, tanah yang dhamma yang yajma' a'zumahu, tulang-tulangnya yang mengelilingi jasad baginda, tulang baginda. Tuba limuntashikin minhu wa multasimi Allah. Maka beruntunglah orang yang dapat mencium dan menyapukannya ke mukanya. Ya kan dulu ada seorang sahabat, Allahumma sholli, Ukasyah kalau tidak salah. Nabi tiba-tiba berkata,
siapa yang merasa dizalimi oleh aku, siapa yang merasa dia tidak terlanggar haknya oleh aku, maka jika nak membalas silahkanlah. Nabi kasih rotan tuh. Ya. Maka sahabat yang lain, tak ada lah, memang langsung tak ada. Tiba-tiba orang dari belakang datang, saya ada. Ya, engkau telah melanggar hakku. Gitu. Maka berilah cambuk itu. Semua orang sahabat melarangnya. Ya. Nabi menyuruhnya, cambuklah. Dibukalah tubuh Nabi itu untuk dicambuk. Setelah dibuka rupanya dia bukan nak sambuk. Ya, nak kecup pusat Nabi itu. Peluknya. Dan sambil berteriak, tidak ada orang yang mencium dan menyentuh kulit Nabi kecuali aku, katanya. Ya. Dan Nabi berdoa untuk selamat dunia dan akhirat untuk orang Allah. Ya. Maka tuba limuntashikin minhu wa multasimi. Jika para tabi'in melihat sahabat, ya, apalagi jika dia menerima riwayat sahabat itu telah bersentuhan dengan Nabi, Allah, semua orang yang menemui sahabat itu tangannya itu matanya akan menatap tangan itu. Dia nak sentuh apa yang telah menyentuh Nabi. Ya. Tidak sehebat rasa rindu dan rasa ingin mengenang kehidupan Nabi. Ya, perasaan itu sangat menyiksa seperti yang dirasakan para tabi'in. Kita ini maulid buat-buat sajalah. Maulid sambil begaduh pula ceramahnya. Ya. Kalau dia ingat Nabi, lupa dengan bahas hukum maulid segala macam. Ya, karena maulid itu adalah media tarbiyah yang dilakukan oleh para aulia. Ya, hanya untuk Nabi dan dia bersama Nabi. Ya. La tiba ya'dilu turban dhamma a'zumahu tuba limuntashikin minhu wa multasimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak diucapkan pada Sayyidi Syekh Rahimuddin Nawawi atas sesi yang ketiga daripada fasal yang ketiga burdah yang kita dapat baca pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa besok hari Jumaat pagi untuk kita menyambung lagi fasal yang keempat dan seterusnya, insyaAllah. Jadi terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang menonton di live Facebook. Mudah-mudahan kita mendapatkan bahagian daripada rahmat Allah dan dihimpunkan kita bersama-sama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat baginda, amin ya rabbal alamin. Kita tangguh dulu majlis kita pada hari ini dengan kafarah majlis dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.